Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di kelas PAI kelas 4 SD 1 Klaten. Sebelum pembelajaran PAI pagi hari ini atau saat ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembelajaran kedua ini, anak-anak akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah, ya, beriman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah menjadi rukun iman yang kedua setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan beriman yang nomor 3 adalah iman kepada kitab Allah. Yang keempat kepada Rasulullah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Oke anak-anak, ya, pengertian daripada iman kepada malaikat adalah kita yakin dan seyakin-yakinnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus satu makhluk yang sangat taat sekali, yang selalu mematuhi perintah Allah, yang diciptakan Allah dari cahaya, yaitu yang disebut malaikat. Nah, pengertian malaikat itu sendiri adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan malaikat Allah itu tergolong dari daripada makhluk-makhluk Allah yang gaib. Gaib itu apa? Yang tidak dapat dilihat oleh mata. Beda dengan hewan, dengan manusia, pepohonan dan segala macam, itu adalah disebut makhluk, ya maaf ya, disebut makhluk yang nyata. Makhluk yang nyata, bukan makhluk gaib. Gitu nggih. Oke anak-anak, sudah tahu nggih pengertian daripada malaikat tadi. Ya, sekarang perbedaan malaikat, manusia dan setan. Nah, kalian bisa cermati, ya. Ya, di sini bisa, ya. Ini saya ulangi lagi, ya. Nah, perbedaan malaikat, manusia dan setan. Malaikat satu, selalu taat pada Allah. Manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Setan tidak taat kepada Allah. Sedangkan malaikat termasuk makhluk gaib, yang manusia makhluk tidak gaib. Setan makhluk gaib, juga tidak dapat dilihat oleh mata indera kita. Yang ketiga, malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Sedangkan manusia diciptakan Allah dari tanah. Nah, setan tercipta dari api. Oh gitu. Ya. Sedangkan malaikat lagi dikaruniai akal oleh Allah. Sedangkan manusia dikaruniai oleh akal dan oleh Allah dikaruniai akal dan nafsu. Mulane kadang wong ki beler, kadang pinter, kadang apik, kadang elek. Gitu ya, itu manusia. Nah, tapi kalau malaikat apik terus, baik terus, taat terus. Ya, tapi setan hanya dikaruniai Allah nafsu. Karena dia la'ammaratun bisu', dia selalu mendorong manusia untuk menjalankan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak-anakku, sekarang kita nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Malaikat Allah banyak sekali, ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Tapi yang wajib kita imani hanya 10, yaitu 1 Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, ya, terus Mungkar, Nakir, Ridwan dan Malik. Kita kembali lagi
Tugas daripada Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada nabi, kepada rasul. Malaikat Jibril juga kadang disebut dengan Ruhul Kudus, yaitu ruh yang suci, atau Ruhul Amin, ruh yang dipercaya. Ada lagi yang menamakan malaikat Jibril sebagai Jabroil. Ada lagi yang dinamakan Namus. Namus. Ya, kalau orang Israel itu, orang Israel menamakan Jibril sebagai Namus. Malaikat Mikail membawa rezeki, membagi rezeki. Israfil meniup sangkakala nanti ketika hari kiamat akan datang. Tiupan pertama membunuh semua orang, semua makhluk. Tiupan yang kedua mematikan para malaikat-malaikat. Yang ketiga adalah membangkitkan orang dari kubur dan menggiring kepada padang mahsyar. Israel menyabut nyawa setiap makhluk. Rotib mencatat amal baik setiap makhluk. Atid mencatat amal buruk setiap makhluk. Atau kedua malaikat ini, Raqib dan Atid, sering disebut dengan malaikat kiraman katibin. Oh gitu ya, sering disebut malaikat kiraman katibin. Oke, lanjut makna anakku. Mungkar Nakir, dua malaikat yang mempunyai tugas yang sama, yaitu menanya manusia ketika di alam kubur. Nah, ya, man rabbuka, man nabiyuka, wa man kitab imamuka, ya. Nah, itu wa man akhuka, wa man abuka, nanti itu. Siapa Tuhanmu, nabimu, siapa bapakmu, siapa imammu, mana kiblatmu, apa panutanmu, siapa saudaramu, nanti ditanya semua. Selanjutnya adalah yang ke-9 malaikat Ridwan, yaitu bertugas sebagai penjaga surga. Yang ke-10 malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Oke anak-anakku, sekian penjelasan Pak Taufik, cukup singkat, semoga bermanfaat. Bisa kalian pelajari, putar lagi video ini untuk pembelajaran kalian pada tema iman kepada malaikat. Awal sampai akhir, apabila Pak Taufik dalam menjelaskan materi ini ada kekurangan, kekhilafan, Pak Taufik minta maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi video yang akan Pak Taufik share di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Ya, assalamualaikum. Oke guys, ketemu Pak Taufik lagi di kesempatan yang sama. Wassalam.